Assalamualaikum, selamat datang di channel saya bersama Ibu Wiwi Marwanti, SPD, SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Namun sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu tentang apakah kurikulum itu, apakah kurikulum merdeka itu, dan mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita simak bersama. Bapak Ibu, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengertian dari kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Lalu, bagaimana konsep kurikulum merdeka? Seperti apa sih kurikulum merdeka ini? Apa bedanya dengan kurikulum 2013? Kurikulum merdeka membagi jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 menjadi 6 fase, yaitu fase A hingga fase F. Dalam fase A diisi oleh siswa kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, sedangkan fase F kelas 11 sampai kelas 12. Jika sebelumnya di kurikulum 2013 peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran di tingkat TK hingga SMP dan akan dijuruskan menjadi IPA atau IPS di tingkat SMA. Lain halnya dengan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Mengapa kurikulum perlu berubah? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus, karena dunia pendidikan terus berubah. Maka, pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi bangsa, turut pula berubah sesuai zamannya. Di era digital ini, pendidikan dituntut harus mampu berkolaborasi dengan kemajuan teknologi. Dan hal ini secara otomatis merubah kurikulum yang sudah ada dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi di sekolah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Jika kita masih mengajar dengan cara yang kuno, tentu hal itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi sangat membosankan. Oleh sebab itu, perlu adanya adaptasi terhadap kurikulum yang baru agar pembelajaran dapat berjalan secara terus-menerus sesuai perkembangan zaman. Kesimpulannya, jadi dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, yang artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan dan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar
serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian penjelasan saya tentang kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan pembelajaran kami. Demikian presentasi saya tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.